Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang penuh berkah dan kemuliaan ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah sekaligus berikhtiar untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Dan di sisi lain hadirin, sebagai hamba-hamba Allah, sudah semestinya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, atas takdir dari Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersujud di hadapan Allah, untuk bersama-sama beribadah kepada Allah dengan cara menunaikan undangan resminya yang berupa ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan hadirin, ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan di siang hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang saleh serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diutusnya seorang rasul tidak hanya sekedar menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya seorang rasul tidak hanya sekedar menyampaikan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diutusnya seorang rasul bertugas untuk menyampaikan perintah yang datang dari Allah, yang mana di dalam perintah-perintah tersebut beliau
iringi dengan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Di dalam Al-Quran hadirin, banyak sekali para nabi dan rasul yang menyampaikan perintah-perintah dari Allah, yang mana perintah-perintah tersebut mereka iringi, mereka sertai dengan suri tauladan yang baik. Dan suri tauladan tersebut diharapkan bisa dipraktekkan, diamalkan, diaplikasikan oleh umat-umatnya, sehingga kehidupan umatnya ke depan bisa senantiasa menjadi lebih baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya banyak cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ada satu kisah yang datangnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita semuanya hadirin bisa mengambil hikmah pelajaran yang ada di dalam kisah tersebut. Nabi Ibrahim salah satu nabi yang memiliki keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarannya tingkat tinggi. Maka tidak heran Nabi Allah Ibrahim golong dari umat atau golong dari Rasul, yaitu ulul azmi. Satu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdebat dengan Raja Namrud. Di dalam perdebatan tersebut Nabi Allah Ibrahim menang karena argumen-argumen yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim memang mengalahkan Raja Namrud waktu itu. Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, "Wahai Raja Namrud, mengapa engkau menuduh aku untuk mengajukan berhala? Mengapa engkau tidak menanyakan pada berhala-berhala yang lain? Lebih-lebih berhala yang paling besar, yang mana di dalam kalungnya ada pisau atau ada golok yang bisa menghancurkan berhala-berhala yang lain." Raja Namrud, Allah Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau bodoh? Mana mungkin aku bertanya kepada patung? Patung tidak bisa menjawab." Dibaliklah sama Raja, dibaliklah sama Nabi Ibrahim. "Wahai Raja Namrud, engkau mengatai diriku bodoh karena menyuruh kau bertanya pada patung-patung atau berhala. Mas, apakah engkau tidak lebih bodoh? Sudah tahu patung tidak bisa menjawab, sudah tahu patung tidak bisa apa-apa, mengapa engkau menyembah kepadanya?" Singkat cerita, Raja Namrud beserta pasukannya malu, sangat-sangat malu, karena argumen-argumen yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim sangat-sangat luar biasa. Karena dia tidak mau citranya hancur, citranya buruk, akhirnya Raja Namrud hukum Nabi Ibrahim dengan hukuman dibakar hidup. Subhanallah, tidak bisa dibayangkan manusia dibakar hidup itu sangatlah pedih, sangatlah sakit, kondisi yang sangat tidak mengenakan hati, kondisi yang sangat-sangat membuat kita ketakutan dan lain sebagainya. Tapi di sana Nabi Allah Ibrahim sangat tegar, hatinya optimis untuk apa? Optimis nantinya Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Dalam kitab tafsir, sebelum Nabi Allah Ibrahim tidak dibakar, datanglah malaikat Jibril untuk menawarkan bantuan. "Wahai Nabi Allah Ibrahim, engkau sebentar lagi akan dihukum oleh Raja Namrud dibakar hidup-hidup. Apakah engkau membutuhkan bantuan?" Kata malaikat Jibril. Mendengar penawaran dari malaikat Jibril, Nabi Allah Ibrahim secara tegas menolak. Tidak malaikat Jibril. Amma ilaika fala. Saya tidak mau pertolongan. Tidak, kenapa? Karena sejatinya engkau dan aku sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zat atau tempat yang pantas untuk dimintai pertolongan dan memberi pertolongan, dia lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yakin, optimis pertolongan Allah akan datang. Karena apa? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya
bahwa yang bisa memberikan pertolongan dan pantas untuk dimintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu. Melihat sifat optimis dari Nabi Allah Ibrahim, akhirnya Allah memberikan bantuan. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Allah memerintahkan kepada api, "Wahai nar, bardaw wa salaman, jadilah engkau hawa yang sejuk, wa salaman dan keselamatan ala Ibrahim." Jadi Allah memerintahkan api untuk menjadi hawa yang sejuk dan keselamatan atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, pertolongan Allah benar-benar datang. Nabi Allah Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi kuasa Allah, qadarullah. Seharusnya kulit yang jika terkena api pasti akan luka, pasti akan cedera. Tapi Nabi Allah tidak satu pun apinya melukai kulitnya, melukai. Bahkan Nabi Allah Ibrahim berpegang bahwa tidak pernah aku temui hawa yang sejuk kecuali hawa ketika bakar oleh Raja Namrud. Karena apa? Api tadi telah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi bardaw wassalam, hawa yang sejuk dan keselamatan untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Secara logika, api jika mengenai kulit pasti akan luka, tapi tidak berlaku dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah kita semuanya hadirin pasti dihadapkan oleh problematika, pasti dihadapkan oleh rintangan, cobaan dan ujian. Tapi jangan sampai hadirin di antara kita semuanya ketika dihadapkan ujian oleh Allah, ketika dihadapkan permasalahan oleh Allah, ketika dihadapkan cobaan oleh Allah, dan kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jika kita memohon pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, libatkan Allah dalam segala hal. Libatkanlah Allah dalam segala urusan kita. Ketika kita menemui ujian, cobaan, kesulitan, maka mari kita angkat. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan petunjuk hidayah dan kemudahan atas segala masalah-masalah kita, ujian-ujian kita. Karena pada dasarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan hadirin dari kisah Nabi Allah Ibrahim kita senantiasa diberikan oleh Allah sehatul afiat, panjang umur, diberikan oleh Allah taufik hidayah, bisa mencontoh sikap optimis dari Nabi Ibrahim, yaitu apapun kesulitan-kesulitan kita, apapun cobaan dan ujian kita, mari kita senantiasa libatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan ketika kita melibatkan Allah, maka kita berdoa hamba Allah, hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, hamba yang selamat bahagia di dunia hatta akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita senantiasa berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah panjang umur, kehidupan yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah, agar mudah-mudahan hajat-hajat kita hadirin senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan kesulitan, permasalahan, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita hadirin dijadikan oleh Allah sebagai generasi dzurriyyah yang salih dan salihah. Negara kita tercinta Indonesia mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai negara yang aman, negara yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Dan yang tak kalah penting adalah kapanpun, dimanapun, manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ditakdirkan diberi jalan ala husnil khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.